بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنذير. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه. أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه غر الميامين. ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلمه تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, di antaranya di surat ke-31 surat Luqman ayat ke-14 tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dan insya-Allah kita tak seperti Nabi Adam yang diciptakan tanpa orang tua, dan kita juga tidak seperti Nabi Isa yang diciptakan tanpa seorang bapa. Insya-Allah lengkaplah di diri kita ada sesosok ibu atau mama, ada juga sesosok ayah atau papa. Maka dengarkanlah firman ini agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dan berbahagia di dunia dan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Ma'asyiral muslimin, ayat ini salah satu di antara 3 ayat yang hampir mirip redaksinya. Dimulai dengan wawassainal insan. 3 kali Allah ulang. Konteksnya berbakti kepada kedua orang tua dengan makna yang sama, lafaz yang sama, yaitu Allah wasiatkan, Allah wajibkan kepada seluruh umat manusia, apalagi kita yang mengaku Tuhan kita adalah Allah, Nabi kita adalah Rasulullah. Tentu bagi kita ayat Al-Quran menjadi keimanan, menjadi pedoman. Maka karena Allah mengulang, berarti hal penting yang harus kita laksanakan. Allah telah wajibkan kepada seluruh umat manusia, kepada kedua orang tuanya untuk berbakti atau berperilaku ihsan, berbuat baik, elok-elok kepada kedua orang tua. Lalu di surat Al-Luqman Allah kasih sedikit, secuil di antara banyak alasan kenapa kita harus baik-baik kepada kedua orang tua kita. Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Pertama, ingat-ingat wahai seorang anak, penderitaan yang ditanggung oleh ibumu, rasa sakit yang ditanggung oleh emakmu, walaupun itu pedih tetapi untuk buah hati kesayangannya ia bersabar menanggung yang namanya hamil. Sifat hamil wahnan 'ala wahnin, sekarang terasa sesak, sekarang terasa berat, semakin ke ujung makin berat. Maka berkaitan dengan ini pernahlah Abdullah bin Umar ditanya oleh seorang laki-laki dari Yaman yang menempuh jarak lebih dari 1000 kilometer tanpa kendaraan, melainkan hanya dengan kendaraan sederhana berupa onta, dan kalau ontanya capek dia gendong ibunya.
Lalu dia datang kepada Abdullah bin Umar, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Dan dia menjelaskan, saya gendong ibuku, saya gendong di pundakku, yang mana menggendong bahasa Arabnya juga hamil tu. Saya sudah tanggung beban berat ibuku yang sudah tidak bisa lagi berjalan dari Yaman, menempuh perjalanan suci yang dinamakan dengan haji ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Jauhnya lebih dari 1000 kilometer. Lalu dia bertanya, ajazaituha, apakah saya sudah membalas kebaikan ibu saya? Lalu jawab Sayyidina, atau jawab sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu an, la wallah, tidak, la walau zafratan wahidatan min zafaratiha, atau kama qal. Wahai pemuda, sadarilah, engkau menanggung beban ibumu dari Yaman ke Mekah, engkau hajikan dengan meletakkannya di punggungmu, sungguh tak bisa sepadan membalas satu rasa sakit ketika melahirkan engkau. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Begini Islam mengarahkan kepada kita untuk membalas jasa kedua orang tua kita. Maka kalau diibaratkan mengendong seorang ibu untuk haji tak bisa membalas sedikit rasa sakit melahirkan, dengan nikmat-nikmat yang lebih ringan daripada itu, selayaknya kita memikirkan jauh rasanya dari kata membalas jasa kedua orang tua. Maka ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sampai di hari tua orang tua kita, dikala memang dalam satu ayat diisyaratkan, biasanya orang tua kalau sudah menua, biasanya akan ada hidup dengan anak-anaknya. Dan dalam surah Al-Isra ayat ke-23 Allah berfirman, ba'da na'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar. Dalam ayat ini Allah jelaskan, Allah telah wajibkan untuk hanya menyembah Allah dan tak boleh berbuat syirik. Dan hal yang sama Allah juga wajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Lalu imma yablughanna 'indaka, bisa jadi, berarti ini akan sering terulang, bisa jadi dikala orang tua sudah tua, hidup indak yang maknanya hidup di rumah kita. Ulama mengatakan tanda bakti kita kepada kedua orang tua kita, kalau ada yang bertanya, wahai saudara, aku dengar ibumu, aku dengar bapakmu, aku dengar orang tuamu hidup bersamamu, selayaknya kita merendahkan ego kita, kita merendahkan cara pola pandang kita, tawaduk kepada kedua orang tua, dan jawab dengan perkataan yang menampilkan tawaduk tersebut, sungguh aku yang hidup dengannya, aku yang bergantung dengannya. Karena sesungguhnya kebahagiaan dunia dan akhirat ditentukan oleh keredaan kedua orang tua. Kesuksesan dan kebahagiaan kita ditentukan oleh redha mereka kepada kita. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, ridallah fi ridal walidain, keredaan Allah ditentukan oleh redha atau tidak redanya orang tua kita kepada kita. Hal ini, keredaan menentukan kebahagiaan kita. Wahai ustaz, wahai mubaligh, kami melihat ada orang yang tak pandai kepada kedua orang tuanya, tapi mereka sukses. Pertanyaannya, apakah semua orang yang sukses di dunia bisa merasakan kebahagiaan, bisa merasakan ketentraman? Sungguh jawabannya tidak. Karena bahagia tak bisa dibeli dengan uang, bahagia tak bisa diganti dengan pangkat, tapi bahagia hadir karena kita berbuat sesuatu yang diredai Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah satu-satunya yang bisa memasukkan rasa bahagia dalam diri kita. Maka sukses, banyak uang, kalau jauh dari berbakti kepada kedua orang tua, walaupun tidak sekarang, tapi lambat ataupun cepat dia akan merasakan kesengsaraan. Karena malaikat sendiri yang pernah berdoa kepada Allah,
datang ke hadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menaiki mimbar. Lalu beliau malaikat alaihi salam berdoa, malaikat Jibril alaihi salam berdoa dan Nabi yang mengaminkan. Apa doa beliau, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Doa malaikat Jibril, raghima anfu rajul, ya Allah, binasakan, celakakan seorang hamba di dunia, man adraka abawai au ahadihima, yang menemui hidup kedua orang tuanya ataupun mungkin salah satunya, bertemu dia dalam keadaan orang tuanya renta, falam yudkhilahul jannah, dan dia tak bisa mengamankan kunci surga, dan dia tidak bisa maksimal berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, hamba Allah yang seperti ini dikasih kesempatan pintu surga terbentang di dekatnya. Dalam satu riwayat dikatakan al-jannatu tahta aqdami ummahatikum, atau di riwayat yang lebih sahih ilzamha fa innal jannata tahta qadamaiha. Penuhi hajat orang tuamu, penuhi hajat ibumu, karena sesungguhnya surga terletak di bawah telapak kakinya. Yang maknanya surga atau neraka kita ditentukan oleh redha atau tidaknya orang tua kita kepada kita. Redha karena kita berbalas budi kepada kedua orang tua tanpa harus diminta. Redha kita memberikan kebutuhan orang tua tanpa harus meminta-minta orang tua kita kepada kita. Itulah yang dikatakan birrul walidain, lebih sensitif untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kalau sudah memenuhi sedekah wajib, nafkah wajib kepada istri dan anak kita, ingat kita masih memiliki kewajiban kepada kedua orang tua kita. Pertanyaan sederhana, ya Ustaz, ya Muballigh, kami ingin berbakti kepada mereka, cuman orang tua kami telah meninggal. Bagaimana cara kami menunjukkan bakti kami kepada kedua orang tua telah meninggal? Bisa kita amalkan hadis Nabi yang populer, yang ketika Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a anhu 'amaluh illa min thalath." Kalau manusia meninggal, termasuk orang tua kita, kalau bapak dan ibu kita sudah meninggal, maka amalnya terputus. Tidak bisa dia solat lagi, tidak bisa yang meninggal untuk berpuasa lagi, tak bisa untuk sedekah lagi. Tapi dikatakan oleh Nabi, ada 3 amalan yang sampai ke beliau. Di antaranya adalah waladun salihun yad'u lahu. Kita sebagai anak-anaknya, pertama kewajiban kita dalam rangka berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, perbanyak berdoa. Di antara doa yang diajarkan di surat Luqman ayat ke-15, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Doakan, ya Allah, sayangi kedua orang tua kami. Dan di bacaan solat-solat mayat kita, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahu. Berikan istighfar, doa-doa pengampunan kepada Allah untuk diberikan kepada kedua orang tua kita. Karena dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, ketika itu di hari kiamat atau di dalam kubur, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, darajatun. Mayat di dalam kubur setelah meninggal derajatnya meningkat 1 tingkat. Padahal amal tidak bisa dikerjakan lagi. Lalu bertanya kepada Allah, ayyara, ya Allah, ayyu syai'in hadhihi, sabda, ayyu syai'in hadhihi, pertanyaannya, ya Allah, apa ini sehingga bisa membuat derajatku meningkat? Saya tak bisa lagi berbuat. Lalu dijawab, fayuqal waladuka istaghfara lak. Itu anakmu yang masih hidup, yang rajin berdoa dan memintakan ampun untukmu. Dan yang kedua, ada seorang sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Ibu saya meninggal, sedangkan ketika meninggal saya tak hadir dalam proses peninggalannya. Saya tak bisa berbuat baik kepadanya. Lalu dia bertanya, ayanfa'uha an atasaddaqa anha. Apakah bermanfaat bagi mayat ibu saya, bagi ibu saya yang sudah meninggal, kalau saya bersedekah untuknya? Kata Nabi, na'am. Iya, insyaallah. Sedekah, infak, wakaf yang kita niatkan untuk kedua orang tua kita
bisa sampai pahalanya kepada kedua orang tua kita untuk memberikan keringanan di dalam kubur, mendinginkan yang panas di dalam kubur, meningkatkan derajat yang kurang di dalam kubur orang tua kita. Maka ini yang dapat kami sampaikan terhadap diri kami sendiri dan kaum muslimin dan kaum muslimat. Kalau masih hidup kedua orang tua kita, jaga dan berbaktilah kepada mereka. Sekiranya sudah meninggal, doakan mereka, minta ampun kepada Allah untuk mereka, dan banyak-banyak bersedekah atas nama kedua orang tua kita. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.